secara secara ekonomi sudah pasti dibutuhkan oleh banyak banyak masyarakat karena hampir semua apa yang kita makan pasti hampir setiap hari kita makan sayur. Oke, sebentar ya. Oke, next. Nih, ini adalah salah satu contoh sayur yang paling sering dibudidayakan dengan sistem hidroponik. Ada selada, ini selada dan ini adalah sayur sawi ya, sayur jenis Brazil sepertinya ini. Oke, next. Bisakah kita mendapatkan sayur yang murah, bersih, dan sehat? Ini. Di permasalahan saat ini itu untuk meraih sayur itu ada sangat sulit. Kadang apa melalui proses distribusi pasar yang panjang, kemudian ketika sampai di kita sudah kondisinya nggak layu, layu, udah nggak segar. Bahkan beberapa sayur itu banyak pestisidanya seperti itu. Ini salah satu sebuah tantangan yang harus bisa kita selesaikan sebagai seorang petani. Gimana caranya kita bisa memberikan sayur yang segar, sehat, dan bersih langsung kepada konsumen. Tentu bisa dengan ya, dengan cara menanam sendiri, baik dengan cara organik, anorganik. Nah, anorganik ini ada yang konvensional dan hidroponik. Oke. Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu tentang sistem hidroponik yang saat ini sangat populer, terutama di saat memasuki era teknologi 4.0. Hidroponik yang berbasis sistem IoT itu sangat mulai berkembang pesat pada saat ini. Oke, Oke, kenapa kita bisa bertanam hidroponik ini? Pertama, semakin berkurangnya lahan pertanian. Sebagaimana yang kita ketahui, semakin padat penduduk, maka ketersediaan lahan akan semakin berkurang. Jadi hidroponik merupakan salah satu solusi untuk terutama di daerah perkotaan ya yang mencari lahan itu sangat sulit. Kemudian hmm, semakin bertambahnya populasi atau jumlah penduduk. Jadi semakin banyak jumlah penduduk, maka tentu kebutuhan sayur akan semakin meningkat. Diprediksi pada akhir abad ke 23 ini penduduk dunia itu sekitar hampir 9 miliar. Nah, itu tentu pasti semua itu punya mulut. Nah, punya mulut pasti juga butuh makan. Gitu. Oke. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sayuran yang bersih dan sehat. Jadi pada akhir-akhir ini itu udah mulai mulai populer tentang tanaman organik atau sayur organik yang bersih dari pestisida dan zat-zat berbahaya. Oke. Itu tujuan dari hidroponik itu adalah menghasilkan sayuran yang bersih dan sehat dalam jumlah besar di lahan yang semakin sempit. Jadi dengan hidroponik itu bisa meningkatkan produktivitas kita dalam bertanam, dalam berproduksi. Oke. Apa itu hidroponik? Hidroponik berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama hydro. Hydro itu artinya air. Kemudian dan ponix atau ponos itu berarti daya atau bekerja. Jadi adalah air yang bekerja. Jadi kita memperkerjakan air untuk kita seperti itu kurang lebih artinya seperti itu secara bahasa. Jadi secara maknawi itu artinya berbudidaya tanaman dengan memperdayakan air sebagai media penyedia hara bagi tanaman. Oke. Kemudian nih, secara hidroponik kita mengenal secara singkat ya supaya memang sih ini nggak penting ya, nggak terlalu penting, tapi sebagai ilmu tambahan buat kita untuk membuka wawasan kita. Jadi menurut literatur, bertanam secara hidroponik telah dimulai ribuan tahun yang lalu di Mesir, India, dan Cina. Pada tahun 1936, istilah hidroponik lahir. Setelah ini diberikan untuk hasil dari Dr. W.F. Gerke, seorang agronomis dari Universitas California, USA.
berupa tanaman tomat setinggi 3 meter yang penuh buah dan ditanam dalam bak berisi mineral mineral gitu. Jadi pada tahun 36 itu udah mulai dikembangkan nih hidroponik oleh salah satu dokter di Universitas California. Jadi ternyata hasilnya malah lebih bagus, tumbuhnya bagus, buahnya banyak. Nah, sejak itu mulailah hidroponik mulai berkembang dengan pesat. Jadi yang pertama kita akan mengenal media tanam. Media tanam hidroponik. Dalam hidroponik, selain menggunakan air sebagai media penyedia hara, kita juga memerlukan media lain guna menopang tanaman agar tidak mudah goyah dan tetap bisa tumbuh tegak. Media tanam yang diperlukan adalah media yang tidak mengandung hara, steril dan organisme pembawa hama atau penyakit, porositas tinggi, mampu menahan air dan pH normal. Jadi ini adalah syarat untuk dijadikan media tanam. Kemudian media tanam ini juga biasa disebut sebagai media tanam in inert. Oke, yang pertama ada rockwool. Nah, rockwool ini adalah yang paling populer karena selain mudah digunakan juga lebih simpel ya walaupun harganya ya lumayan ya. Tapi kalau dihitung-hitung ya untuk skala produksi ini lebih mudah menggunakan rockwool ini. Jadi rockwool itu biasanya tersedia di toko-toko pertanian yang khusus hidroponik itu pasti ada. Tapi kalau di pertanian konvensional itu belum tentu ada. Jadi kalau mau beli, silakan cari toko tentang hidroponik, toko pertanian hidroponik terdekat. Atau bisa juga beli di on shop, beli online seperti itu. Itu juga ada. Jadi rockwool merupakan media tanam anorganik yang berbentuk menyerupai busa. Dibentuknya seperti ini, busa. Nah, ini itu dipotong. Pakai apa motongnya? Nah, paling gampang itu pakai gergaji besi. Nah, ini. Nah, ini biasanya itu dipotong kurang lebih ukurannya itu sekitar panjang 7,5 cm. Nah, nanti bisa dibagi-bagi itu. Ya bebas sih, nggak harus persis. Yang penting kira-kira bisa untuk satu ini calon bibit untuk tumbuh seperti ini. Kurang lebih segini. Nanti bisa disesuaikan potongannya. Bebas kok, nggak ada aturan khususnya. Oke. Kedua ini juga ada kokopit. Nah, kopi ini juga bisa nih sebagai media tanam. Tapi kalau untuk sistem NFT itu kurang tepat karena akan terbawa oleh air. Jadi ini untuk biasanya untuk sistem drip atau yang seperti yang di tanaman melon seperti itu, yang menggunakan polybag. Ini contoh kokopit. Kemudian ini hydroton merupakan media tanam yang berasal dari lempu yang dipanaskan. Kurang lebih seperti ini. Nah ini ya biasanya untuk digunakan untuk tanaman hias seperti di restoran, di kantor ataupun di rumah seperti itu. Kemudian ada sekam bakar. Nah, ini biasanya dijadikan campuran untuk kokopit ya. Tujuannya itu untuk apa menetralkan pH. Karena kokopit kan biasanya ini pH-nya rendah. Jadi ditambahkan sekam bakar supaya pH-nya normal. Oke, next. Kemudian ada perlit merupakan media tanam yang dibuat oleh batuan silika yang dipanaskan pada suhu tinggi. Nah ini juga bisa, tapi ini jarang digunakan. Biasanya paling mudah itu kalau ini kan penggunaannya di polybag. Nah itu biasanya menggunakan kokopit karena itu paling mudah dijumpai dan juga harganya lebih murah. Kemudian ini juga ada vermiculit, yaitu memiliki sifat yang bersama dengan perlit, terbuat dari batuan yang dipanaskan. Ini juga bisa. Ini biasanya juga untuk digunakan pada tanaman hias ya, sebagai atasannya seperti itu. Kemudian juga ada spons. Nah nih, jadi kalau misalnya di rumah punya kasur yang udah nggak terpakai juga bisa nih dibaskan jadikan sebagai media tanam untuk hidroponik. Ini hampir sama dengan rockwool, cuman ini lebih apa ya? Lebih sulit untuk dipotong. Jadi lebih kuat ya ininya, apa nih? Daya apa ya? Pokoknya ya lebih mudah kokopit, rockwool. Jadi kalau ini dipotong kan perlu tenaga ekstra. Dan juga agak mahal ini, masih murahan Rockwell seperti itu.
Kemudian juga bisa nih menggunakan kerikil. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk tanaman hias, campuran tanaman hias di polybag. Ini juga ada lagi itu hidrokel. Ini juga untuk tanaman hias biasanya. Kemudian ada nih, kalau yang paling gampang nih, pecahan genteng atau batu bata. Oke. Tapi yang tadi ini biasanya untuk di polybag ya. Kalau di hidroponik yang menggunakan sistem NFT, nanti akan kita pelajari ada sistem NFT, DFT. Nah, itu biasanya bukan menggunakan busa atau rock wool yang apa ya, yang tidak mudah larut dalam air seperti itu. Kemudian nih pertama, kita akan mengenal keuntungan bertanam hidroponik. Yang pertama, tidak memerlukan lahan yang luas sehingga bisa menghemat lahan. Nah, ini. Kalau konvensional itu lahan kan harus seperti ini, diberikan jarak tanam, harus apa sesuai supaya tidak ada persaingan unsur hara di tanah. Tapi kalau di hidroponik kan kita yang sendiri yang atur unsur haranya, jadi bisa ditumbuk seperti ini. Tapi kalau ditumbuk seperti ini biasanya kurang maksimal. Biasanya dibuat seperti apa tuh kayak segitiga itu loh, supaya kena cahaya matahari seperti itu. Tapi kalau di daerah maju itu bisa biasanya menggunakan tambahan cahaya lampu artificial intelligence. Jadi bisa sampai 10 tumpuk atau berapa itu dengan tambahan lampu. Oke. Kemudian keuntungan berikutnya ini, nggak perlu mengolah tanah atau dan menghemat tenaga. Nah, dan nggak perlu nyiram. Itu salah satu keuntungannya. Jadi kalau kita nanam sayur kan misalnya kemarau nih, wah kita mulai pusing nih gimana caranya supaya air ini cukup apa tanaman cukup air, disiram atau kita buat irigasi, kemudian tanah diolah dulu supaya bagus, tumbuhnya baik. Nah, tapi kalau di hidroponik itu nggak perlu ini, nggak perlu diolah, nggak perlu disiram. Oke, kemudian ini keuntungan berikutnya itu tidak perlu menyiangi rumput atau gulma. Jadi lebih mudah lagi nih, karena nggak ada gulma atau rumput, sehingga akan mengurangi penggunaan tenaga dan pestisida dan herbisida. Oke. Kemudian juga ini kualitasnya lebih baik, karena di hidroponik itu apa air ya unsur haranya berasal dari air yang kita atur atau kita sesuaikan. Nah, maka tentu hasilnya akan lebih bagus ketimbang menggunakan tanah atau konvensional. Kalau di tanah itu kan gini, kita ngasih pupuk itu belum tentu itu diserap oleh tanaman. Bisa terbawa air hujan atau terkikis dan lain sebagainya. Tapi kalau di hidroponik, apa yang kita beri itulah yang akan diserap oleh tanaman. Seperti itu. Kemudian di keuntungan berikutnya itu, siklusnya lebih cepat. Nah, ini bisa menghemat sekitar 10 hingga 20 hari dibandingkan dengan yang menggunakan konvensional. Mengapa lebih cepat? Nah, karena pertama itu kan hanya satu yang jadi faktor ke apa unsur haranya itu tersedia dalam jumlah cukup di karena gini ibaratnya ada dua orang nih yang satu makannya banyak ada terus yang satunya puasa atau jarang makan. Nah, tentu yang makan yang banyak ini akan apalah cepat gemuk. Nah, seperti itulah tanaman. Jadi kalau unsur haranya banyak cukup selalu tersedia itu tumbuhnya akan lebih cepat. Eh, Misalnya ini untuk selada itu kalau di tanaman tanah itu bisa sampai hampir 2 bulan. Tapi kalau di hidroponik dari awal jadi semai itu sekitar 40 hingga 50 hari itu udah bisa dipanen seperti itu, seperti ini. Kemudian pemeliharaan lebih mudah dan ini lebih rendah resiko terserang penyakit, terutama kalau dari tanah jelas nggak ada ya. Tapi juga ada beberapa penyakit yang harus kita apa ya kita jaga, kita kendalikan seperti itu. Tapi kalau penyakit jarang, biasanya tuh kalau hidroponik itu kalau yang sayur itu di airnya, di air itu harus kita pastikan bebas dari jamur patogen. Next bisa bertanam sepanjang tahun. Nah, itu bisa tanam kapanpun, nggak harus nunggu musim kemarau atau menunggu musimnya normal, nah, nggak harus, tapi bisa bertanam sepanjang tahun. Oke, next. Jenis tanaman hidroponik ini ada beberapa. Pertama ada tanaman hias seperti aglonema, anthurium, mawar, dan lain-lain.
Kemudian ada tanaman sayur daun seperti kangkung, selada, sawi, bayam, dan lain-lain. Kemudian tanaman sayur buah nih seperti cabai, paprika, tomat, dan lain-lain. Sama- Kemudian ada tanaman buah seperti melon, semangka, mentimun, dan lain-lain. Oke. Jadi kita akan masuki pengenalan tentang macam-macam sistem hidroponik. Pertama ada sistem air statis. Apa itu air statis? Itu jadi air itu diam, nggak bergerak itu. Pertama ada ini, sistem sumbu. Kedua ada rakit apung. Yang kedua ada sistem air mengalir. Ada ini yang menggunakan ebb and flow. Jadi itu menggunakan sistem pasang surut. Seperti apa ya? Diberi air itu diberi bisa apa? Diberi aliran pompa supaya air itu ngalir atau apa ya? Diberikan alat supaya dia itu berputar gitu, bisa berpindah tempat. Kemudian ada nih drip irrigation atau sistem tetes. Kemudian ada nutrient film teknik, aeroponik, kemudian ada lagi ya. Sebenarnya ada banyak ya, nggak cuman ini sebagai contoh saja. Ada aeroponik, ada NFT, DFT, dan lain sebagainya, seperti itu. Ini hanya sebagai pengenalan saja supaya untuk menambah wawasan kita. Pertama ada ini, kita mengenal tentang sistem sumbu atau wake system. Jadi ini adalah yang paling sederhana, bisa bisa menggunakan ember atau wadah apapun itu, jadi lebih sangat sederhana. Kelebihannya ini praktis dan murah, tanaman mendapatkan suplai air, nutrisi, dan oksigen, kemudian tidak memerlukan listrik. Kemudian kekurangannya nih, cenderung boros karena yang terserap sumbu tidak baik lagi ke tandan atau wadah. Jadi air ini cenderung boros karena air yang diserap itu nggak balik lagi. Jadi itu apa ya? Air tanaman itu bisa over air itu. Seperti misalnya kangkung yang banyak menyerap air itu akan lebih boros menggunakan airnya, penggunaan airnya. Itu kekurangannya. Kemudian ini contohnya, ini bahan-bahannya. Kita langsung ke ini aja supaya cepat. Jadi ini seperti apa wadah, kemudian ini medianya diberikan sumbu. Sumbu ini masuk ke air, nah ini air nutrisi yang diberikan nutrisi. Ini yang paling gampang ya. Ini. Oke. Next, sketch ini kurang lebih. Ini yang sangat sederhana ya. Biasanya untuk latihan anak-anak itu seperti ini. Botol dipotong dan dibalik. Nah ini diberikan media tanam, kemudian diberikan sumbu. Nah ini contohnya ini seperti ini. Oke nih. Ini sebagai ini ya untuk pengenalan aja ini pengenalan. Jadi sama kurang lebih kayak tadi. Berikan media tanam, kemudian diberikan sumbu yang langsung masuk ke air. Oke, next. Ini contohnya, cabai yang menggunakan sistem apung, kemudian yang deep water, kultur, langsung ya, rakit apung, ini langsung ke contohnya aja biar cepat. Itu bisa dibaca di filenya nih. Ini seperti ini. Nah, jadi ya hampir sama kayak tadi, cuman ini dalam skala yang lebih luas. Bisa menggunakan terpal atau wadah, bak, seperti itu. Hampir sama sebenarnya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada ebb and flow atau sistem pasang surut. Oke, ini kelebihannya. Ini kelebihan dari yang ini dibandingkan yang sebelumnya itu lebih suplai oksigennya lebih bagus karena kan ada pergerakan. Jadi pertukaran oksigen lebih lancar. Oke. Ini kekurangannya biaya alat yang agak mahal, kemudian juga butuh listrik. Kemudian ini nutrisi yang harus dipompa berkali-kali. Seperti ini. Jadi ini mirip seperti ini ya sebenarnya kayak sistem DFT. Cuman ini nama lainnya saja nih. Jadi ini air nutrisi dipompa naik ke atas. Nah, kemudian nanti ada ini diberikan agak batas agak sedikit naik. Jadi nanti air yang lebih itu akan masuk ke sini. Jadi mutar gitu. Tapi ini enggak ini ya apa datar.
bukan sistem NFT. Kalau NFT kan agak miring gitu. Jadi kalau misalnya apa mati lampu itu airnya kosong, tapi kelebihannya itu oksigennya lebih bagus, pertumbuhannya lebih baik. Nah kalau ini, kalau misalnya mati lampu lebih aman, cuman pertumbuhannya kadang kurang bagus. Ya bagus, cuman nggak sebagus NFT. Nih contohnya drip irrigation. Nah, ini yang seperti ini ya, menggunakan polybag. Nah, aneh saja ya, supaya nanti bisa lebih cepat, nanti bisa dibaca sendiri kalau emang kita penasaran. Ya, ini seperti ini. Jadi dari tandon yang berisi air nutrisi dipompa, kemudian menggunakan selang-selang menuju ke polybag. Nah, ini diberikan ini ya, apa namanya ini? Emitter atau dripper. Jadi supaya air itu enggak over dan semuanya itu sama, mau di depan atau di ujung itu sama semua alirannya. Ini harus diberikan emitter atau dripper di sini ya. Itu pasti ada kok di yang apa yang toko pertanian hidroponik itu menjual biasanya. Ini contohnya tanaman cabai. Ini menggunakan sistem drip. Di Israel dan di Eropa-Eropa itu, kenapa dia nggak impor sayur? Ya karena memang dia bisa ini buat sistem seperti ini sehingga bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Walaupun tempatnya nggak subur, kemudian cuacanya nggak nentu, tapi mereka bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Ya dengan ini sistem drip ini yang paling banyak digunakan, drip irrigation. Nah ini kemudian ini nih NFT ini yang seperti yang ada di greenhouse kita ini menggunakan sistem NFT. Jadi pertama kali dikembangkan oleh Dr. A.J. Cooper di Inggris pada tahun 60-an. Kemudian mulai apa menyebar, berkembang itu pada tahun 70-an. Jadi seperti yang tadi ya, NFT, cuman bedanya kalau NFT itu lebih miring, miring seperti ini. Nah, itu supaya oh, suplai oksigen lebih lancar, lebih bagus. Hmm. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemiringan talang kurang lebih 5%. Kemudian aliran tuh ini ya, nggak boleh terlalu cepat. Kenapa nggak boleh terlalu cepat? Nanti kalau terlalu cepat ya nanti tanaman itu bisa ke bawah arus. Jadi malah bukannya tumbuh dengan baik, melainkan pertumbuhannya malah terganggu karena selain dia harus bertahan hidup, dia juga harus gimana caranya melawan arus air itu. Jadi harus dibatasi maksimal itu 2 liter per menit atau 2 liter per jalur pipa. Di satu pipa itu maksimalnya itu kalau sesuai dari rekomendasi 2 liter per menit atau minimalnya seliter lah seperti itu. Nih, next. Ini ada ini ya, sebagai intermezzo pengenalan saja ada talangan air, pompa, pipa, styrofoam, busa, ember dan wadah air. Ini kelebihannya ini, suplai oksigen dan nutrisi terus menerus. Jadi karena apa? Dipompa menggunakan pompa air, jadi nutrisi itu akan mengalir terus tuh, selama 24 jam. Jadi pertumbuhannya lebih bagus, lebih cepat gitu dibandingkan dengan sistem hidroponik yang lain. Nih, menghemat air dan nutrisi. Nah, ini karena air dan nutrisi itu ngalir terus. Nah, itu jadi apa ya? Tanaman itu nggak bisa apa menyerap air itu terlalu banyak gitu. Jadi supply kebutuhan air itu lebih mudah kita kontrol. Nah, kalau misalnya menggunakan sistem yang DFT atau yang di ember atau raket apung nah, itu kan tanaman bisa menyerap air ini semaunya, sesukanya. Jadi di luar kontrol kita. Tentu yang itu lebih boros. Nah, kalau NFT ini itu lebih hemat air dan nutrisi. Kemudian ini perawatannya mudah. Ini kekurangannya nih. Kalau salah satu terserang penyakit, ini penyakit di air ya, misalnya jamur atau bakteri-bakteri jahat, itu akan semuanya langsung kena. Itu bahaya itu. Makanya nanti perlu diberikan cairan apa ya namanya? H2O2 atau yang botol besar itu air keras. Nah, itu fungsinya untuk sebagai penyet apa ya untuk mensterilkan air dari bakteri jahat dan virus-virus berbahaya. Nah, hanya yang ini ya yang nggak bagus atau yang jahat, tapi kalau bakteri baik itu masih ada. Jadi itu harus diberikan. Nah, nanti dosisnya akan mungkin saya share ya karena saya
Kayaknya lupa deh nggak dimasukkan ke dalam PPT ini. Nanti saya share di grup saja berapa dosisnya supaya lebih aman gitu. Jadi untuk menghindari apa? Untuk menghindari adanya jamur, bakteri, dan virus gitu. Karena ini bahaya banget nih. Ini salah satu ancaman besar ya bagi petani hidroponik sayur. Jadi kalau salah satu aja yang kena serangan itu akan cepat nular ke semuanya. Kenapa? Ya, karena kan airnya sama, dipompa naik, turun lagi. Jadi di tandon itu akan tercampur. Nah ini jadi perlu penting nih, penting banget ini supaya tidak ada resiko gagal panen. Tuh. Itu nih kekurangannya biaya relatif mahal. Mahalnya di mana? Yaitu di investasi di awal. Kemudian nanti ada tambahan biaya listrik. Itu. Ini sistem NFT. Jadi dipompa naik ke atas. Ini agak miring ya. Kemudian turun. Nah, nanti dipompa lagi naik lagi. Itu muter terus. Gambar aplikasi contoh NFT seperti ini kurang lebih. Kemudian ini juga ada yang menggunakan aeroponik. Jadi kita menggunakan apa ya? Bantuan udara. Ini langsung ke gambarnya ya biar paham. Nah nih, jadi ini ada net pot tanaman. Nah, ntar ini disemprot, dus gitu. Tapi ini kalau ini lebih apa ya? Cenderung lebih aman kalau apa? Resiko terserang penyakit itu lebih aman karena kan nggak bisa menular, terbatas. Tapi kekurangannya itu kadang ada beberapa bagian yang nggak kena, nggak rata. Jadi pertumbuhannya nggak rata biasanya. Lebih bagus yang NFT. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini ada kayak media besar, ada tanaman tumbuh pada pot, pada net pot atau pot kecil. Kemudian dari bawah ini ada disembur air itu, air nutrisi. Kemudian kita ini masuk ke bagian pupuk atau nutrisi. Jadi di hidroponik itu biasanya ada istilah ramuan A, ramuan B atau AB mix, AB mix A dan AB mix B. Kenapa harus ada A dan B? Bagaimana yang dulu pernah kita jelaskan? Kalau A sama B itu ada beberapa unsur hara yang dia memang nggak boleh apa ya tercampur atau digabung. Kapan nggak bolehnya? Ketika dia disimpan. Jadi kalau disimpan nggak boleh karena nanti akan terjadi pengendapan dan ketika eh, nanti apa dengan berjalan waktu akan terjadi proses kimiawi, fisiologis sehingga nanti malah nggak bagus. Tapi kalau misalnya ini akan digunakan atau mau apa diaplikasikan baru dicampur antara A dan B ke dalam tandon pencampuran atau air pencampuran. Jadi A dan B ini harus terpisah ya. Gitu. Ini AB mix. Ini contohnya ini seperti ini. Yang kecil ini kemasan 5 liter ya, 5 liter. 5 liter itu bisa biasanya itu untuk jadi 5 liter A 5 liter B 5 liter ya. Itu kurang lebih biasanya saya pakai bisa untuk 500 tanaman ya. 500 tanaman gitu. Cukup dari awal ditanam sampai dia panen. Ini apa ya teknis cara melarutkannya. Jadi nanti kalau di karung itu biasanya ada itu di apa tulisannya AB mix A dan B. Ingat ya A dan B. Karena dulu saya pernah ada yang lihat itu kayaknya salah deh. Jadi dia itu popo tuh A semua, A, B, B. Jadi yang dilarutkan itu A semua. Yang di galon A. Nah, jadi kalau A semua itu nanti nggak lengkap gitu. Karena mau nggak mau harus ada A dan B ini wajib. Ada pupuk, pupuk A dan pupuk B. Jadi kalau kita misalnya beli di toko pertanian, misalnya dia kemasannya terpisah, nah kita harus minta nih, nggak boleh cuma A aja atau B aja, harus lengkap A dan B gitu. Ini jadi apa nutrisi itu biasanya kalau biar gampang itu dicampurkan dulu di ember, apa taruh di ember, kemudian dilarutkan, kemudian dimasukkan ke dalam galon. Nah ini kalau untuk yang mau disimpan ya. Tapi kalau misalnya apa tuh kalau yang di greenhouse itu udah ada ini ya tandon apa drum biru itu kapasitasnya 120 liter. Nggak apa-apa lah kita genapkan 100 liter. Nah itu pupuk yang ada itu untuk dosis 100 liter. Jadi nanti airnya di agak penuh.
kemudian dilarutkan, jangan penuh, setengah dulu supaya nanti gampang ngaduknya. Air sama pupuk itu dicampur diaduk, kemudian kalau udah rata, udah larut, baru mulai tambah airnya sampai hampir penuh, batas penuh. Itu dosisnya. Karena satu karungan itu biasanya untuk pekatan sekitar 100 liter. Dia ada A dan B. Di A dan B ini nanti masuk ke pencampuran, dicampur, kemudian masuk ke dalam tandon. Masuk apa? Dialirkan ke dalam tanaman gitu, seperti itu. Ya, simpan larutan di tempat yang aman dan tidak terkena cahaya matahari. Karena nanti kalau misalnya tempat yang lembab atau panas itu akan mengurangi kualitas unsur hara. Di hara itu bisa apa ya namanya? Bisa terjadi proses kimiawi. Nah, dia akan ini terbang apa ya? Terutama unsur N nitrogen. Karena kan nitrogen kan asalnya di udara. Jadi kalau N-nya disimpan di tempat yang terbuka itu bisa mengurangi kandungan unsur hara nitrogen. Hmm. Takaran penggunaan pupuk hidroponik dan pH air. Jadi pH-nya itu kalau hidroponik itu agak masam bagusnya. 5,5 sampai 6,5 atau 7 juga boleh. Bagusnya agak asam, sedikit asam. 5,5 enggak 6,5. Ini apa tabel pH dan ppm untuk berbagai macam jenis tanaman sayur hidroponik atau tanaman hidroponik. Ini ada selada. Selada itu di pH-nya agak, kalau selada ini agak basah 6 atau 7, tapi bagusnya tetap di angka 6. Kenapa? Karena pH itu mempengaruhi ketersediaan unsur hara yang larut dan tersedia oleh tanaman. Jadi kalau pH-nya terlalu masam atau terlalu basah, dia ada beberapa unsur hara yang dia terikat atau enggak tersedia atau mengumpal. Nah, itu nanti malah nggak bisa diserap oleh tanaman. Jadi pH yang bagus itu agak asam antara 5,5 hingga 6,5. Ini adalah kadar ppm-nya. Nah, nanti ini kadar ppm itu apa? Dia ini apa yang menentukan berapa kandungan mineral yang terlarut. Jadi kan unsur hara itu kan apa ya? Zat mineral. Ada fosfor, nitrogen, kalium, sulfur dan lain sebagainya. Nah, itu kan masalah mineral yang harus diukur, nggak boleh kelebihan. Nanti kalau kelebihan itu malah terjadi apa ya? Osmosis, tekanannya itu lebih atau terjadi perbedaan tekanan antara zat pada cairan nutrisi sama apa sel pada tumbuhan nanti malah mati tumbuhannya. Jadi harus ini dibatasi nih. Ini adalah tabel rekomendasi. Selada 500 hingga 800, pacoy dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek. Nanti apa bisa kita sesuaikan kita mau tanam yang mana. Tapi kalau di hidroponik itu biasanya yang paling banyak itu selada. Kenapa? Karena selada itu apa ya? Lebih jarang dijumpai di pasaran yang ditanam secara konvensional, lebih sedikit gitu. Jadi untuk membuat selada premium itu lebih mudah. Nah, oh ya, eh, hidroponik ini kita targetnya ini ya sayuran yang tinggal premium, yang premium. Jadi harganya lebih mahal. Jadi secara ekonomi lebih menguntungkan. Selada premium, sawi premium dan sebagainya. Seperti itu. Nih, ini apa ya fungsi masing-masing ya. Ya kalau misalnya nanti apa tanamannya agak kuning-kuning semuanya, nah itu kemungkinan nitrogennya berkurang. Mungkin ketika bolong-bolong di bintik itu bisa kekurangan z- hara mangan magnesium. Magnesium ini bersama dengan nitrogen. Nah, nah, kalau di AB mix itu udah apa ya sesuai dengan kebutuhan tanaman, jadi nggak perlu khawatir. Yang penting ppm-nya itu harus sama sesuai dengan yang di ini tabel rekomendasi ini ppm-nya. Jadi kita nggak perlu pusing lagi mikir nitrogen, fosfor, kalium. Ini kurang apa ya? Kurang apa ya? Enggak, ini udah aman. Kecuali kalau misalnya kita membuat pupuk racikan sendiri. Tapi kalau kita membuat pupuk yang diracik sendiri, itu perlu jam terbang atau kita perlu tahu ilmunya dulu. Karena nanti kalau misalnya nggak tahu ilmunya, malah hasilnya nggak memuaskan. Kalau AB mix, kita hanya fokus ke ini, ppm saja, ke ppm dan pH. Jadi kalau ppm dan pH-nya ini sudah sesuai dengan tabel, insya Allah pasti bagus pertumbuhannya.
bakal bagus baik. Tinggal menunggu hari dan pastikan pompa air ini ngalir terus. Dari misalnya, gimana kalau misalnya mati lampu? Nah, saya pernah tanaman saya itu mati lampu. Kalau misalnya 12 jam atau kurang dari 24 jam itu masih bisa terselamatkan. Tapi kalau udah 2 hari mati lampu itu ya biasanya innalillahi udah layu semua udah nggak bisa diselamatkan. Tapi kalau sehari bisa, biasanya masih ada potensi untuk tumbuh lagi, untuk segar lagi. Jadi kalau sehari misalnya mati lampu nih 2 jam 3 jam, jangan panik, aman kok itu masih aman. Tapi kalau misalnya lebih dari sehari itu udah wah harus kita minimal apa ya cari sumber lain, sumber listrik lain misalnya dari genset atau lain sebagainya. Nah kalau 2 jam 3 jam itu masih aman. Jadi kalau misalnya pompa airnya tuh mau kita matikan, misalnya ada masa hari 1 jam 2 jam itu boleh, nggak apa-apa untuk menghemat listrik. Misalnya pada malam hari nih, malam hari mau kita matikan, tapi jangan lebih dari 5 jam ya. Nanti akan terganggu nih pertumbuhannya, meskipun malam hari. Kenapa? Karena kan tanaman juga ini. Ketika malam hari itu eh, memang tidak ada proses fotosintesis karena nggak ada matahari. Tapi ingat dia juga melakukan namanya respirasi atau dia juga bernafas. Nah, dalam proses respirasi dia juga perlu air. Jadi kalau malam hari ya harus tetap nyala. Boleh dimatikan misalnya 1 jam 2 jam nggak apa-apa sehari. Selain untuk apa nih menghemat listrik juga akan mendinginkan mesin pompa air. Tapi pompa air yang udah apa yang ada di greenhouse itu biasanya sudah disiapkan memang untuk nyala 24 jam. Jadi nggak perlu khawatir misalnya 30 hari nyala full terus nggak pernah berhenti. Nggak apa-apa, itu aman kok karena memang sudah disesuaikan. Berbeda halnya dengan pompa air yang kayak di sawah yang harganya murah 1 2 jutaan. Nah itu biasanya nggak bisa itu nyala non-stop 24 jam nggak bisa. Tapi kalau pompa ground force atau yang khusus untuk apa pertanian hidro kolam renang itu memang sudah disetel untuk nyala terus. Jadi nggak mati selama 2 bulan 3 bulan tuh aman nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya mau dimatikan dengan tujuan untuk menghemat listrik itu nggak apa-apa boleh. Tapi kalau bisa jangan lebih dari 5 jam ya dalam sehari. 2 jam 1 jam itu boleh. Kalau rekomendasi saya tuh ini di malam hari itu 1 jam dimatikan atau 2 jam itu boleh seperti itu. Nih, ini yang tadi ya cara melarutkan ini cara membuat pekatan. Jadi A dan B dicampur dalam air pencampuran A dan B. Nah, ini kalau mau dipakai diaplikasikan baru boleh dicampurkan. Tapi kalau misalnya belum mau dipakai jangan dicampurkan. Ini penting banget ini, sangat penting ini. Oke. Nih, ini yang tadi kita bahas bagaimana pengaruh pH terhadap pertumbuhan tanaman. Pertama ini, pH dapat mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Jadi kalau misalnya pH-nya terlalu masam, itu zat besinya itu sangat banyak. Dan unsur hara-hara yang makro seperti nitrogen, terutama fosfor, itu akan terikat oleh zat besi. Jadi fosfor itu malah nggak tersedia. Eh, Bagaimana yang kita ketahui, fosfor atau P itu adalah unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Jadi kalau pH terlalu masam itu akan terikat oleh zat besi sehingga fosfor nggak tersedia dan nggak bisa diserap oleh tanaman sehingga pertumbuhan akan terganggu. Kemudian ini pH juga mempengaruhi yang tadi ya penyiapan nutrisi olah ke tanaman. Nih, pH di atas 7,5 menyebabkan besi, mangan, tembaga, seng menjadi kurang tersedia nih. Ini malah kebalikan nanti kalau pH terlalu basah zat-zat unsur hara besi itu malah nggak tersedia. Terus, se- ingat ya besi, mangan, tembaga, meskipun ini bukan unsur hara makro yang dijumlahkan dalam jumlah banyak, tapi ini unsur hara esensial, jadi harus ada. Meskipun sedikit tapi harus ada. Kalau dan apa harus ada dan tidak tergantikan dan tidak bisa digantikan. Jadi harus ada. Jadi itu pentingnya menjaga pH di bawah 7,5 atau pH normal. Nih, kalau pH di bawah 6 menyebabkan asam fosfat, kalsium, magnesium sedikit
atau kurang tersedia, itu pH-nya adalah 6,5 5,5 hingga 6,5 itu pH rekomendasi. Gimana kalau pH-nya terlalu tinggi, nanti bisa diberikan larutan apa ya? Nanti saya share apa ya? Saya juga lupa namanya. Jadi kalau secara organik itu bisa, ini kalau di tanah ya, bisa memberikan bahan organik seperti kotoran ayam dan lain sebagainya. Kalau pH-nya terlalu masam, bisa diberikan dolomit seperti itu. Hmm. Atau kalau terlalu masam juga bisa diberikan sekam bakar. Jadi sekam bakar itu misalnya kita ini punya kebun lahan, diberikan sekam itu bukan menyuburkan lahan ya, tapi untuk menetralkan pH. Jadi kalau pH netral itu unsur hara akan tersedia. Jadi kesalahan petani Indonesia itu gini, misalnya tanaman ini bagus apa nggak bagus, di, lawannya ya udah berarti ini dia kurang pupuk, diberikanlah pupuk itu malah ini kalau misalnya pupuknya udah ada kelebihan itu malah menghamburkan uang karena kita ketahui pupuk itu mahal. Kenapa mahal? Karena sebagian besar pupuk yang ada di Indonesia itu adalah impor. Dari mana? Dari Ukraina dan Rusia. Itu salah satu sumber supplier pupuk, terutama nitrogen dan fosfor yang ada di dunia. Jadi dulu ketika perang Rusia dengan Ukraina itu terjadi krisis pupuk atau kalium dan nitrogen. Nah itu, kalium dan fosfor. Sehingga pupuk mahal banget itu saat itu. Jadi itu salah satu alasan pupuk itu mahal dan akan tetap mahal, nggak bisa murah. Karena itu tadi kita selalu impor, nggak bisa produksi sendiri di Indonesia. Kenapa nggak bisa? Karena memang mineralnya nggak ada. Kalau beda dengan halnya dengan nitrogen. Kalau nitrogen karena asalnya dari udara bisa diproduksi dibuat sendiri di Indonesia. Gitu. Jadi kalau fosfor dan kalium kita tetap impor dari luar negeri. Itu alasan kenapa pupuk itu mahal dan akan tetap mahal nggak bisa murah karena itu impor. Jadi ini kita harus menghemat karena sebagaimana kita ketahui kebutuhan tanaman apa kos produksi tanaman itu 60% ada di pupuk. Jadi kalau misalnya pupuk kita nggak bisa kendalikan atau terlalu over, itu akan menyebabkan keuntungan lebih sedikit, biaya mahal. Nah, jadi kalau kadang kalau di lahan itu sebenarnya belum tentu dia kekurangan pupuk. Bisa jadi pH-nya terlalu masam atau pH-nya terlalu basah. Itu pentingnya memberikan sekam bakar atau pupuk dolomit untuk menetralkan pH. Ini ya, ini adalah tabel pH ini. Kalau terlalu asam, ini ya, seperti nitrogen, fosfor, aluminium, potasium. Ini sedikit tersedia. Nah, kebalikannya kalau zat besi seperti ion, magnesium, boron itu malah banyak. Kebalikannya kalau basa itu ini banyak ini seperti fosfor, potasium. Nih, ini paling bagus ini ada di 5,5 hingga 6,5. Ini paling bagus. Oke, next. Nih, untuk ini. Oh ya nih, untuk menaikkan pH bisa menggunakan alkali kuat atau KOH. Untuk menurunkan pH bisa menggunakan asam kuat, asam nitrat, HNO3, asam sulfat, dan asam fosfat. Ini biasanya ada ya tersedia di apa toko pertanian itu biasanya ada. Atau bisa tanya, Pak, gimana? Ada nggak apa untuk cairan atau untuk menurunkan pH atau menaikkan pH? Kalau nggak ada, nanti bisa beli di marketplace, all shop, online shop itu pasti ada itu. Nih. Oke, tadi kita mengenal tentang sistem hidroponik. Ke- Selanjutnya kita akan mengenal tentang greenhouse. Ini secara umum itu adalah didefinisikan sebagai bangunan konstruksi dengan atap tembus cahaya yang berfungsi memanipulasi kondisi lingkungan agar tanaman di dalamnya dapat berkembang optimal. Apa yang dimanipulasi atau dikontrol itu untuk menghindari kondisi lingkungan yang enggak dikehendaki. Kemudian memunculkan kondisi lingkungan yang dikehendaki. Misalnya di daerah itu sedang musim kemarau nih. Nah, kita akan memunculkan kondisi lingkungan yang dikehendaki. Apa itu? Itu supaya air itu kebutuhan air tercukupi.
Jadi kalau ketika musim hujan, kita menghindari kondisi lingkungan yang nggak dikehendaki, seperti mengurangi intensitas air hujan sehingga akan bisa terjaga kelembapannya. Jadi tanaman nggak mudah busuk seperti itu. Misalnya ini cahaya matahari, suhu udara, kemudian curah hujan, gangguan sama penyakit, angin itu lebih mudah dikendalikan dalam greenhouse. Oke, next. Ini salah satunya manfaat penggunaan greenhouse nanti bisa dibaca sendiri. Contohnya seperti ini. Jadi ada UV, plastik UV ini adalah plastik yang berfungsi untuk mengurangi paparan UV dari matahari. Yang UV ini nggak bagus untuk tanaman. Jadi kalau terlalu over itu nggak baik. Makanya ada plastik UV untuk mengurangi cahaya UV yang masuk ke dalam greenhouse. Nah, kalau UV, plastik UV itu biasanya ada seperti merek Vatan itu yang di greenhouse itu merek Vatan ya. Itu salah satu plastik UV impor dari Timur Tengah impor. Nah itu bagus selain untuk mencegah UV yang berlebihan masuk, itu juga apa ya, membuat cahaya itu merata. Jadi cahaya masuk itu akan disebarkan oleh UV itu. Kemudian ada insect net untuk mencegah serangga hama masuk. Oke, seperti itu Bang Upi. Ini tahapan-tahapannya ada penyemaian, pindah tanam, pemeliharaan, panen, seperti itu. Jadi penyemaian itu tadi menggunakan rock wall itu biasanya 2 hari. Nanti akan kita ini ada videonya di akhir video tentang budidayanya supaya lebih mudah dipahami. Pindah tanam, pemeliharaan dan panen. Jadi penyemaian ini ya menggunakan rock wall seperti ini. Ini nggak harus ini ya, nggak harus pakai ini. Bisa pakai nampan atau alas lainnya bebas. Yang penting nanti dipotong-potong. Nah, ini motongnya ini setengah aja, setengahnya. Nggak boleh terlalu dalam, nanti gampang putus. Itu kalau di ini ya, di nampan atau di media yang rata. Nah, kalau seperti ini memang harus diputus ini supaya kan memang gini, supaya bisa masuk ke lubangnya. Bisa juga ini menggunakan arang sekam, kokpit. Ini contoh hidroponik ya. Tuh, seperti ini. Oke, seperti ini ada sawi, kangkung, ini ada bayam, kangkung, sawi, seperti ini. Ini selada. Paling banyak itu selada ya, karena kan itu tadi ya, kita buat sayur selada premium itu lebih mudah. Apa, apa ya, pemasarannya lebih bagus. Biasanya tuh restoran, hotel, rumah makan besar itu ini butuh selada. Atau juga sawi juga boleh ya, nggak harus selada kok. Bayam juga boleh. Ini seperti ini. Ini sistem NFT ya. DFT ini karena datar ini. Nah, ini yang tadi ini. Jadi lebih menghemat lahan. Oke, sekian. Oke, ini adalah sekian bagian akhir dari materi ini. Kita lanjut ke video ya. Mana ya? Sebentar. Oke, bagi teman-teman yang nggak bisa masuk atau jaringannya nggak bagus, nanti ini kok ada rekamannya. Jadi bisa lihat di rekamannya, di rekaman. Sebentar. Ini kita mulai ya.
yang pertama yang mengenal. Pertama, siapkan bahan media tanam yaitu roboh yang sudah kita potong-potong menjadi seperti ini. Yang kedua yaitu siapkan air. Dan yang ketiga yaitu kita siapkan bibitnya. Di sini saya memakai bibit aquafina. Ini bibitnya ya teman-teman. Selanjutnya Nah, jadi ini adalah media rock wool potong-potong seperti ini. Ini lebarnya kurang lebih 7,5. Nah, jadi satu ini 2,5 cm. Potong sampai setengahnya seperti ini. Bagi tiga. Ini dibagi 6. Jadi satu potongan ini ada 18. Nah, kemudian ini ya disiram dulu. Disiram dulu, kemudian baru diberikan benihnya. Kenapa disiram dulu? Karena kalau misalnya benih dulu yang dimasukkan, nanti kalau kita siram itu bisa terbawa oleh air gitu. Itu tujuannya. langkah yang pertama kita siram dulu media tanamnya atau rock wool menggunakan air secara merata sampai benar-benar rock wool itu basah. Kita siapkan bibitnya, pakai sumpit untuk memasukkan bibitnya ke dalam media tanam. Jadi seperti ini ya, sekalian kita melubangi, sekalian kita memasukkan bibitnya ke media tanam. Lakukan ini sampai benar-benar media tanam terisi penuh. Semua bibit sudah dimasukkan ke semua media tanam, kita diamkan di tempat yang gelap atau yang tidak terkena sinar matahari. Atau bisa juga kita mengikatnya dengan plastik atau dengan nampan seperti ini dan biarkan selama semalaman penuh. Nah, teman-teman bisa melihatnya ini adalah benih selada yang berumur 1 minggu dan sudah berdaun tiga. Jika sudah berdaun tiga, kita bisa memindahkannya ke tempat persemaian yang dialiri air. Teman-teman, ini adalah tempat persemaian yang sudah dialiri air. Di sini kita memisahkan satu tanaman dengan tanaman yang lainnya seperti ini dipotong-potong agar tanaman selada itu berkembang dengan cepat. Nah, di dalam tempat persemaian ini sudah diberikan nutrisi sekitar 500 sampai 600 ppm. Jika seladanya sudah berumur kurang lebih 2 minggu dan sudah sebesar ini, kita bisa memindahkannya ke meja permajaan. Proses pemindahan tanaman selada dari meja persemaian ke meja permajaan. Jika tanaman teman-teman sudah seperti ini, tidak sebesar
ini teman-teman ya, kita bisa memindahkannya ke meja pendewasaan. Lalu kita pindahkan tanaman selada yang siap pindah ke meja pendewasaan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memutarkan rotasi tanaman agar kita bisa panen setiap minggu bahkan setiap hari. Jadi di meja pendewasaan ini kita biarkan sampai tanaman selada siap panen. Ini adalah proses pemindahan dari meja permajaan ke meja pendewasaan. Apa di sini tidak memakai network? Karena sistem yang ada di sini itu menggunakan sistem NFT. Jadi jika menggunakan network, akan tidak akan sampai ke dalam air. Sekarang kita lihat hasilnya, ini adalah tanaman selada yang berumur kurang lebih 40 hari. Tanaman itu sudah siap panen. Sekarang kita lihat contohnya dari satu lubang tanam. Ini teman-teman, ini salah satu contoh tanaman selada yang sudah bisa dipanen sebesar ini. Namanya sangat besar dan subur. Selanjutnya kita buktikan menggunakan timbangan berapa gram dalam satu lubang tanam. Siapkan timbangannya, kita nyalakan karena ini timbangan digital. Jika timbangan sudah siap, kita simpan seladanya. Lihat teman-teman berapa gram. Ternyata tanaman selada ini beratnya mencapai 530 gram. Sangat besar ya. Nah, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Terima kasih. Itu contohnya. Nanti bisa ini kok dilihat di YouTube. Udah banyak sekali video-video tutorial tentang hidroponik. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Nanti untuk ketika ada kendala atau masalah bisa konsultasi di WhatsApp atau di grup yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa sukses semua di dalam dunia pertanian, insya Allah. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.